Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 bersama saya Ella Fatika Sari dan teman-teman saya Inayah Wulandari, Asya Nurlansah, dan Doni Adriansah akan menyampaikan materi mengenai instrumen penilaian kinerja guru. Pertama, pengertian penilaian kinerja guru. Kinerja yang dalam bahasa Inggris disebut dengan performance, yang berarti tampilan kerja, untuk kerja, wujud kerja. Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan, menyelesaikan tugas, serta tanggung jawabnya sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Atau secara sederhana, kinerja dapat diartikan suatu unjuk kerja seseorang yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya sebagai akumulasi dari kompetensi yang dimilikinya. Kinerja guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, kinerja guru dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas pembelajaran. Poin kedua yaitu tentang tujuan penilaian kinerja guru atau yang disingkatnya PKG. Penilaian kinerja guru menurut Mulyasa merupakan suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengetahui kemampuan serta kompetensi guru dalam melaksanakan tugasnya. Melalui penilaian kinerja guru inilah, guru dapat membina dan mengembangkan kompetensinya, sehingga penilaian kinerja guru diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara guru, antara guru dengan kepala sekolah dan pengawas. Karena pada dasarnya penilaian kinerja guru itu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, menyajikan suatu landasan untuk mengambil keputusan dalam mekanisme penetapan efektif serta kurang efektifnya kinerja guru. Yang keempat, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang kelima, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Yang keenam, menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Penilaian kinerja guru merupakan acuan bagi madrasah atau sekolah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, penilaian kinerja guru juga menjadi pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan sebagai sarana untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya. Nah, dari hasil penilaian kinerja guru ini diharapkan bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan penilaian kompetensi dan profesionalisme guru sebagai pelaksana proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Inayah Wulandari akan melanjutkan materi ketiga, yaitu prinsip penilaian kinerja guru. Langsung saja. Agar pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan, penilaian kinerja guru harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan, penilaian kinerja guru harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam kinerja guru adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang ketiga, berlandaskan dokumen. Penilai, guru yang dinilai, dan unsur yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru
harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian kinerja guru, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh. Sehingga penilai, guru, dan unsur lain yang terkait dalam proses ini mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. 4. Dilaksanakan secara konsisten. Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara teratur setiap tahun dengan diawali evaluasi diri dan memerhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, objektif. Kedua, adil. Ketiga, akuntabel. Keempat, bermanfaat. Kelima, transparan. Ketujuh, berorientasi pada tujuan. Yang kedelapan, berorientasi pada proses. Yang kesembilan, berkelanjutan. Yang kesepuluh, rahasia. Lanjut, materi yang keempat, aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Selain tugas utama tersebut, guru juga dimungkinkan memiliki tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Oleh karena itu, penilaian kinerja guru tidak terbatas pada aspek-aspek formal yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsinya, tetapi juga mencakup beberapa aspek terutama yang berkaitan dengan kompetensinya. Kompetensi guru tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional maupun kompetensi sosial. Secara garis besar ada 3 aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Penilaian kinerja bagi guru mata pelajaran atau guru kelas yang mengutamakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yang mana meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai, menganalisis hasil penilaian, melaksanakan program, perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang kedua, penilaian kinerja bagi guru, BK, atau konselor. Penilaian kinerja dalam melaksanakan proses pembimbingan bagi guru, bimbingan konseling atau konselor meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi pembimbingan, memanfaatkan hasil evaluasi, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Yang ketiga, penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Baik, itu saja materi ketiga dan keempat dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Poin yang kelima yaitu prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru. Yang pertama, periode pelaksanaan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, tetapi prosesnya dilakukan sepanjang tahun, terutama dalam memantau unjuk kerja guru dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan dengan diawali kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester. Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah semester. Di dalam rentang waktu tersebut, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memperoleh pembinaan keprofesiannya sebelum mengikuti penilaian kinerja guru. Yang kedua, metode penilaian kinerja guru mengacu kepada Permendikbud dan RB nomor 16 tahun 2009. Terdapat 3 kelompok guru yang wajib dinilai kinerjanya, yaitu A. Guru mata pelajaran atau guru kelas. Pelaksanaan penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan proses pembelajaran. B. Guru BK atau konselor.
Pelaksanaan penilaian kinerja guru, BK atau konselor dilakukan dengan pengamatan dan pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan layanan BK atau layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok, tidak termasuk layanan konseling individual. Sedangkan pemantauan adalah kegiatan penilaian melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru BK atau konselor, dan wawancara dengan warga sekolah. C. Guru dengan tugas tambahan yang relevan. Metode pelaksanaan penilaian kinerja guru bagi guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah sama dengan metode pelaksanaan penilaian kinerja pembelajaran atau pembimbingan. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan penilaian kinerja yang mencakup dua kegiatan penilaian untuk kegiatan pembelajaran dan pembimbingan dan penilaian kinerja tugas tambahan. Sedangkan nilai penilaian kinerja merupakan penjumlahan dari persentase yang telah ditetapkan dari nilai dua kegiatan penilaian kinerja tersebut. Demikianlah penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.